5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalaman di tempat wisata, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Beni pergi ke Banjarmasin. Beni mengunjungi pamannya. Paman mengajak Beni bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Adik-adik, Indonesia itu terkenal dengan satu tugu ini nih adik-adik, yaitu Tugu Katulistiwa. Nah adik-adik, ini berada di Banjarmasin. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Beni bertugas mencabut rumput. Beni bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Nah, di sini Beni dan teman-temannya serta pamannya sedang bekerja bakti. Adik-adik, bakti sosial merupakan sikap yang baik. Nah, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalian harus hafal ya dengan sila kelima Pancasila ini. Nah, adik-adik, kegiatan bakti sosial merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kita akan memberikan centang pada gambar yang menunjukkan contoh sila kelima Pancasila. Perhatikan gambar di bawah ini, ada 6 gambar, mana saja yang termasuk dalam sila kelima Pancasila. Nah adik-adik, yang pertama adalah membantu korban bencana. Nah, membantu korban bencana apakah sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Iya adik-adik, jadi di sini sesuai dengan sila kelima. Selain itu juga berhubungan dengan sila kedua karena ada kemanusiaan. Gambar yang kedua adik-adik, nah gambar kedua ini tidak ya. Gambar ketiga membantu orang miskin. Ini juga sesuai dengan sila kelima. Sila kelima ini hampir mirip dengan sila kedua adik-adik ya, dimana kita ada rasa tenggang rasa, ada tepos liro, mau membantu orang lain, itu hampir sama sesuai dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Melakukan kerja bakti ini juga sesuai dengan sila kelima. Nah ini adik-adik, gemar menabung, tidak boros, itu juga sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah di sini apa adik-adik ya, menari, mempelajari tari-tari daerah seperti itu juga sesuai dengan sila kelima. Dan ini juga sebenarnya sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Adik-adik, ceritakan pengalaman kalian menerapkan sila kelima Pancasila, terutama ketika kamu di rumah. Misalnya, kamu bisa menceritakan tentang kerja bakti membersihkan rumah bersama keluarga. Bisa adik-adik ya, kalian bisa kerjakan itu. Nah, teman-teman, coba ingat kembali pengalamanmu. Pengalaman melakukan kegiatan sesuai sila kelima Pancasila. Sudah ingat? Nah, coba kalian ceritakan di depan teman-teman kalian tentang pengalaman kalian yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, atau bisa juga di depan orang tua kalian ya. Adik-adik, Beni terpisah dari pamannya waktu kerja bakti. Beni lalu menemui panitia. Beni meminta tolong kepada panitia. Nah, panitia bakti sosial ini mengumumkannya. Beni menunggu paman di tenda panitia. Coba adik-adik bantulah Beni membuat kalimat.
kalimat dengan kata tolong kepada panitia. Nah, di sini mungkin Benny akan mengucapkan begini adik-adik kepada panitia. Pak, tolong bantu saya mencarikan paman saya. Saya terpisah dengan paman saya. Nah, itu kalimat minta tolong yang mungkin ungkapkan oleh Benny. Nah, di sini kita akan membuat 4 kalimat dengan kata tolong. Di sini Kak Citra akan memberi 2 contoh saja kalimat minta tolong. Yang pertama, Benny tolong ambilkan ember itu ya. Yang kedua, Pak tolong bantu saya menemukan orang tua saya karena saya terpisah dengan mereka. Nah, ini contoh kalimat minta tolong adik-adik. Adik-adik bisa melengkapi dengan 2 kalimat minta tolong yang lainnya. Adik-adik, Benny menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa itu sekitar 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia itu sekitar 3000 cm. Berapa meterkah jarak yang harus ditempuh Benny dari rumah paman ke tenda panitia? Nah, di sini kita akan mengetahui jarak pertama, yaitu rumah ke Tugu ya. Rumah ke Tugu itu jaraknya 240 meter. Lalu jarak kedua itu Tugu ke tenda panitia, jaraknya ada 3000 cm. Yang ditanyakan apa? Jarak yang ditempuh Benny dalam meter. Jadi kita akan mengubah dulu adik-adik. Jarak yang kedua ini kan masih dalam bentuk sentimeter. Nah, jarak yang kedua ini kita ubah dalam meter dulu. 3000 cm itu ada berapa meter? Ingat ya adik-adik ya, kalian bisa coret-coret di tempat yang lain. Itu kalian bagi 3000-nya ini dengan angka 100 karena 1 meternya ada 100 cm. Jadi 3000 cm itu sama dengan 30 meter. Nah, jadi jarak tempuh dari rumah paman ke tenda panitia kita tinggal tambahkan jarak yang pertama ditambah jarak yang kedua. Berarti 240 meter ditambah 30 meter. Nah, kita jumlahkan seperti ini ya adik-adik ya. 0 ditambah 00, 4 ditambah 37, lalu 2. Jadi jaraknya ada 270 meter. Berarti kalimat jadinya jarak yang ditempuh Benny dari rumah paman ke tenda panitia adalah 270 meter. Selanjutnya adik-adik, jarak rumah paman Benny ke Tugu Katulistiwa itu adalah 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 29 meter. Berapa sentimeter jarak yang ditempuh Benny? Maka jarak pertama itu adalah jarak dari rumah ke Tugu, itu 24.300 cm. Jarak yang kedua itu dari Tugu ke tenda panitia ada 29 meter. Maka yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Benny dalam sentimeter. Kita ubah dulu yang belum sentimeter, yaitu 29 meter. Nah, 29 meter untuk dijadikan sentimeter itu dikalikan 100. Jadi 29 dikali 100 itu kita tutup dulu angka 02-nya. Kita kalikan 29 dikali 1. 29 dikali 1 itu 29. Lalu kita tambahkan 02 yang kita sembunyikan tadi. Jadi ketemunya adalah 2900 cm adik-adik. Nah, jarak tempuh yang dilalui Benny itu jarak 1 ditambah jarak 2. Berarti 24.300 ditambah 2.900. Nah, kalian bisa jumlahkan. Jumlahnya itu 27.200 cm. Jadi jarak yang ditempuh Benny adalah 27.200 cm. Sekarang soal yang kedua adik-adik, jarak rumah paman Benny ke Tugu Katulistiwa ada 239 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia itu 2750 cm. Pertanyaannya berapa meter jarak yang ditempuh Benny? Nah, di sini
Kita ketahui jarak pertama 239 meter, jarak kedua itu 2750 cm. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Benny dalam meter. Maka yang bukan meter kita ubah dulu, yang sentimeter ini, jarak kedua ini dalam meter. Kita bagi adik-adik, 2750 dibagi 100. Nah, karena di sini nolnya cuma 1, kan biasanya kita coret adik-adik, punya sama-sama punya nol itu kita coret nolnya. Jadi ini cuma kita coret 1. Lalu nolnya yang 1 ini bagaimana, Kak? Nah, ini kita ubah dalam koma. Ini namanya adalah pecahan desimal. Jadi ketemu 27,5 meter. Baru kita jumlahkan jarak tempuhnya itu 239 ya, dari jarak 1 ditambah jarak 2 yaitu 27,5 meter. Nah, cara menjumlahkannya seperti ini adik-adik. Berbeda ya, karena ada pecahannya. Itu komanya itu di belakang satuan ini ya. Lalu nanti kita jumlahkan 5, lalu komanya tetap 9 ditambah 7 16, menyimpan 1, 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 6, lalu 2 ya, berarti 266,5 meter. Itu jarak yang ditempuh oleh Benny. Soal yang ketiga adik-adik. Nah, panjang tali plastik untuk membuat coupling itu 3,5 meter. Sambungannya itu 2500 cm. Berapa meter panjang tali plastik yang dibutuhkan? Jadi di sini panjang tali yang pertama 3,5 meter. Lalu sambungan panjang tali yang kedua itu 2500 cm. Yang ditanyakan adalah panjang tali yang dibutuhkan dalam meter. Berarti yang bukan meter kita jadikan dulu meter, yaitu panjang tali yang kedua 2500 cm dijadikan meter, maka dibagi 100, sama-sama punya angka 02-nya kita hilangkan, berarti ketemu 25 dibagi 1 sama dengan 25 meter. Setelah itu baru kita jumlahkan tali 1 ditambah tali 2. Tali 1 itu 3,5 dan tali 2 itu 25 meter. Maka penjumlahannya seperti ini nih adik-adik ya. Ingat, tanda koma itu harus di belakang angka satuan ya. Di sini dijumlahkan 5 karena nggak ada angka di bawahnya, langsung tulis 5, 3 ditambah 5 8, lalu 2-nya turun. Jadi ketemunya adalah 28,5 meter. Jadi panjang tali plastik yang dibutuhkan adalah 28,5 meter. Soal yang keempat adik-adik, panjang kayu pembatas untuk pengikat tali itu berbeda-beda. Panjang kayu yang satu itu 1,58 meter. Panjang kayu yang lain itu 163 cm. Lalu kedua kayu itu digabungkan. Berapa cm panjang kedua kayu? Nah, panjang kayu pertama itu 1,58 meter. Panjang kayu kedua itu 163 cm. Nah, kita mau cari panjang kedua kayu tapi dalam sentimeter. Otomatis di sini yang meter ini kita ubah menjadi sentimeter. Caranya bagaimana? Berarti 1,58 meter dikali 100. Ya, kalau mau dicoret di sini nggak punya angka 0, berarti tanda komanya ini mundur setiap angka 0 ini dicoret. Tanda komanya ini mundur ke belakang adik-adik. Misalnya 0 ini dicoret berarti komanya pindah ke sini. Kalau 0-nya ini dicoret berarti komanya sudah di belakang sendiri, sudah dianggap hilang. Jadi ketemunya 1,58 dikali 100 itu adalah 158 cm. Baru kita jumlahkan panjang kedua kayunya, yaitu panjang kayu pertama ditambah panjang kayu kedua. Panjang kayu pertama 158 ditambah 163. Nah, di sini kita jumlahkan, hasilnya ketemu 321 cm. Jadi panjang kedua kayu adalah 321 cm.
Adik-adik, soal kelima nih, jarak kapling kerja Beni dengan tenda panitia itu 725 cm. Jarak kapling kerja Beni dengan Tugu Katulistiwa itu adalah 950 cm. Berapakah jarak seluruhnya yang harus ditempuh oleh Beni? Nah, di sini berarti kita akan menjumlahkan ya jarak dari kapling ke tenda, jarak pertama ditambah jarak yang kedua. Karena tidak ada pengubahan satuan, ya kita jadikan cm saja. 725 ditambah 950. Hasilnya adalah 1675 cm. Jadi jarak yang ditempuh Beni keseluruhannya ada 1675 cm. Begitu adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.